Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ali Astia. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai remote desktop protocol ya. Ini adalah sebuah teknologi untuk remote access yang sangat sudah banyak dikenali ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan menggunakan sistem operasi Windows Server pada yang akan kita remote ya, dan Windows 10 pada klien yang akan meremote si server itu. Nah, jadi teman-teman perlu ketahui bahwasanya fitur layanan remote access ini secara default tersedia di seluruh sistem operasi Windows ya. Jadi ini adalah bawaan bahasa kita seperti itu. Nah, teman-teman, ada beberapa hal yang perlu kita konfigurasi sebelum melakukan remote server ini ya. Seperti misalkan kita harus mengatur IP-nya untuk di server dan juga di klien agar terkoneksi ya secara lokal ataupun nanti secara internet. Nah, barulah kita bisa melakukan remote dari klien ke server. Nah, jadi teman-teman, saya perlu mention lagi bahwasanya remote desktop protocol ini metode untuk mengolah ataupun menggunakan sebuah komputer dari jarak jauh. Jadi nanti pada saat kita melakukan remote, kita bisa melakukan ya ataupun memakai sebuah komputer itu tanpa harus berada di depan layarnya. Jadi seperti itu ya. Jadi secara logika kita bisa menggunakan komputer yang ada di rumah kita sedangkan kita tidak berada di depan komputer itu. Misalkan kita ada di kantor, di sekolah, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita gunakan ya, tentunya dengan melakukan remote access ini, yakni RDP atau Remote Desktop Protocol. Nah, baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar ya untuk mengkonfigurasi dan melakukan Remote Desktop Protocol ini yang secara koneksinya lokal. Jadi pertama teman-teman, yang perlu kita lakukan adalah memastikan untuk IP-nya terlebih dahulu ya. Kita akan setting IP-nya terlebih dahulu agar nanti bisa kita koneksi. Tentunya setelah koneksi di server juga kita akan melakukan koneksi di klien itu sendiri agar nanti dalam satu segmen IP-nya. Nah, baik teman-teman, sekarang kita akan atur di networknya. Ini kita ke sini ke network, lalu adapter setting atau option, lalu kita klik Ethernet. Nah, kita cek di sini. Nah, kebetulan saya sudah atur ya teman-teman, sudah saya atur IP-nya jadi 192.168.56.10. Oke. Nah, nanti silakan diatur bagi teman-teman yang belum selesai mengaturnya. Nah, kita close saja si pengatur ini karena kita sudah selesai mengatur. Nah, catat baik-baik, itu harus diatur terlebih dahulu. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, kita akan mengaktifkan si fitur RDP ini sendiri dari komputer server yang sedang saya gunakan. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita akan mengakses di menu ini yang namanya Windows PowerShell. Nah, Windows PowerShell kita buka. Nah, lalu untuk mengaktifkannya kita mengetikkan sebuah kode konfigurasi yakni scconfig gitu ya. Nah, ini adalah coding untuk dapat memunculkan pengaturannya ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada 15 option. Nah, sini kita lihat nomor 7 remote desktop. Nah, ini sudah saya aktifkan. Nah, cara mengaktifkannya cukup kita masukkan saja, karena sini bilang enter number to select an option. Kita ketik nomor 7, kita enter, lalu ditanya nih mau aktifkan, menonaktifkan atau cancel. E untuk mengaktifkan, D untuk menonaktifkan, C atau langsung enter saja kosong gitu untuk membatalkan. Nah, kita akan pilih enable ya. Kita ketik E supaya kita bisa mengaktifkan. Nah, lalu dia kasih option lagi nih, dua di sini. Yang pertama allow clients running,
bla 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 gitu. Nah, kita pilih yang nomor satu. Kenapa yang nomor satu? Nantinya kita bisa menggunakannya ataupun mengaktifkannya dari berbagai macam versi kliennya. Nanti kita harus mengaktifkan ini dulu. Kita pilih satu, kita oke. Setelah kita enter tadi ya, kita oke. Nah, setelah itu kita perlu melakukan yang namanya restart komputer. Oke, nanti servernya kita restart. Nah, ini kita masukkan saja option yang nomor 13 gitu ya. Kita ketik 13 di sini, lalu kita enter, nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Langsung ya saja teman-teman. Nanti dia akan merestart. Nah, dan ini saya tidak akan merestartnya karena saya sudah melakukannya itu. Jadi saya ini menunjukkan bagaimana caranya. Jadi buat teman-teman nanti di restart terlebih dahulu gitu ya. Oke. Kita sudah selesai, kita tinggal exit saja, ketik nomor 15 di sini supaya kita bisa melakukan kita close saja lah langsung gitu. Oke ini. Oke, sudah kita pastikan. Nah, setelah kita pastikan kita sudah selesai mengatur ataupun mengaktifkan si fitur RDP-nya itu sendiri, kita akan melakukan yang namanya pengaturan Windows Firewall-nya gitu ya. Jadi ini harus kita lakukan agar si RDP ini bisa diakses gitu. Jadi kita perlu mengallow si RDP ini secara private ataupun public. Nah, caranya adalah kita akan pergi ke menu dan kita akan mengakses Windows Firewall ya, teman-teman. Kita mengaksesnya sehingga kita bisa nanti mengatur. Kita ketikkan saja di sini firewall gitu ya. Oke, kita ketikkan firewall. Nah, kita pilih yang paling bawah ya, allow an F through Windows Firewall gitu. Nah, itu kita klik. Ya, kita klik teman-teman. Nanti kita akan mengatur. Setelah kita klik, nanti dia akan muncul dialog box seperti ini. Nah, kita cari yang tulisan, saya ulangi terlebih dahulu. Nah, kita pilih allow, oke, on app, oke, kita klik. Nah, kita pastikan optionnya di RDP itu adalah tercontreng semua untuk private dan public. Nah, kita cari tulisan remote desktop. Nah, nih remote desktop, kita pastikan di sebelah ini kan ada contreng-contreng gitu ya, yang ada dua sebelahnya. Oke. Ada dua ini, kita bentar, mana tadi ya, RDP mana tadi RDP, salah kayak naik ke atas. Oke, RDP, oke nih RDP. Nah, kita cek di sebelah kanannya kan ada dua nih, yang ini. Nah, itu private dan public. Nah, itu kita pastikan semuanya dicontreng lalu oke itu. Nah, untuk di sini kita udah selesai teman-teman. Tinggal kita ngerestart lagi komputernya gitu ya. Nah, kita tinggal merestartnya tadi dan pastikan kembali bahwasanya seluruh settingan tadi sudah baik dan benar. Karena nanti setelah ini kita akan melakukan konfigurasi yang sama di komputer klien. Nah, teman-teman, baik, sekarang kita udah ada di komputer klien ya. Jadi tadi kita sudah mengatur semua yang berkenaan dengan remote desktop di komputer server. Nah, sekarang kita akan melakukan pengaturan yang sama di komputer klien, yakni mengatur si IP address-nya terlebih dahulu. Kita klik ini lalu nengok setting dan kita change adapter option. Ya, ini perlu dipastikan harus sama segmennya. Kita klik, kita cek terlebih dahulu. Oke, ternyata sudah saya setting ya. Ini 196, 168, 56, 12 gitu. Nah, teman-teman harus klik properties lalu cari IP4 kalau memang belum sama ya segmennya. Oke, saya sudah selesai mengaturnya dan yang langkah selanjutnya adalah kita akan mencari remote desktop connection. Cari remote, oke, ini remote desktop connection. Nah, lalu kita show others. Nah, teman-teman di sini ada dua kolom. Yang pertama komputer dan yang kedua username. Ya, komputer itu adalah IP
address-nya si komputer server yang ingin kita remote. Sedangkan username itu adalah user untuk login ke komputernya gitu ya. Kan mau masuk komputer server itu ada user sama password gitu ya. Nah, ini usernya harus kita masukkan supaya nanti kita bisa mengaksesnya. Nah, jangan salah, komputer itu adalah IP-nya, username adalah user untuk login ke komputer gitu, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan tinggal klik saja nih connect gitu ya. Nanti dia akan muncul dialog box berupa memasukkan password ya. Nah, password itu adalah password untuk masuk ke komputer server. Jadi seolah-olah teman-teman itu sedang berada di depan komputer server yang sesungguhnya. Dan teman-teman harus menginputkan username, lalu juga menginputkan si password supaya apa? Supaya bisa masuk. Jadi jangan salah. Oke, kita sudah klik dan ini yang saya maksud tadi. Kita masukkan si passwordnya. Passwordnya apa dan ya? Kita masukkan, jangan sampai salah. Oke, nah sudah kita oke kan, muncul notifikasi seperti ini, kita klik yes saja. Jangan risau, ini kita klik saja. Nah ini dia. Dan kita sudah masuk di komputer server yang sedang kita akses. Jadi ya kita bisa melakukan apa saja di sini gitu. Jadi seolah-olah kita sedang memang benar-benar di depan komputernya. Padahal kita cuma dari jarak jauh gitu ya. Kita mau buka apapun bisa, teman-teman. Mau buka PowerPoint seperti ini. Ini bisa. Nah, oke, jadi kita bikin presentasi. Nanti kalau kita save, dia juga nge-save di komputer server, bukan di komputer kita. Ya Allah, salah klik saya. Bentar, saya tadi salah klik. Saya akan ulangin dulu. Akses remote desktop, lalu kita show others, kita put oke, masukkan passwordnya. Oke, tadi kalian tadi kan ini teman-teman apa namanya yang klik close itu adalah si close RDP-nya, bukan close nah seperti ini. Nah, ini baru klik apa namanya mengclose si aplikasinya. Ini bisa teman-teman lihat di atas ini kan ada kayak biru-biru itu tanda kalau kita ada di dalam si komputer server, kalau memang dia di fullkan gitu ya, apa si Windows-nya itu. Nah, ini jadi kita sudah bisa mengakses seluruhnya. Fix kita simpan juga, dia akan simpan langsung ke komputer server ya gitu. Jadi kita bisa melakukan akses. Nah, inilah konsep-konsep beberapa aplikasi yang memang seperti sekarang itu banyak ya. Nah, seperti ini. Jadi kita sedang berada di dua komputer ya, di dua komputer teman-teman, tanpa harus menghadapi dua komputer. Seperti paham ya. Jadi satunya kita mengakses tapi tidak ada komputernya. Gitu. Nah, baik teman-teman, demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah wawasan kita, semoga kita semakin cerdas, semakin punya banyak pengetahuan dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini mengenai Remote Desktop Protocol atau RDP. Jika teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat, silakan untuk komen, like, dan subscribe tentunya. Dan jangan lupa sebarkan sebanyak-banyaknya agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan referensi dan bisa mempunyai wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.